Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Politik akan menjelaskan materi mengenai pendekatan berbasis kekuasaan dan pendekatan pilihan publik dalam ekonomi politik. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya Dinda Julita NIM 351. Saya akan menjelaskan mengenai penafsiran tentang kepentingan. Dalam pandangan ekonomi, kepentingan diterjemahkan menjadi sebuah pilihan. Selanjutnya, pilihan tersebut secara otomatis menjadi sebuah keputusan yang alternatif yang nantinya akan dipilih. Jika seseorang membuat pilihan secara bebas, pilihan itu sesuai dengan kepentingannya dan tidak ada paksaan atas pilihannya tersebut. Konsep kepentingan seperti ini disebut dengan kepentingan langsung atau direct interest. Dalam istilah Friedman disebut sebagai kepentingan subjektif. Untuk konsep kepentingan yang kedua disebut dengan kepentingan real atau objektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan dan perekonomian pasar. Secara umum, kekuasaan dan ekonomi merupakan dua entitas yang terpisah. Bahkan, ada fakta bahwa keduanya itu saling menegaskan. Salah satu kontribusi ekonomi pasar kapitalistik adalah kemampuannya untuk menumbuhkan kekayaan masyarakat. Ketika kekayaan masyarakat itu tumbuh, individu akan terpenuhi kebutuhannya. Peningkatan kekayaan dapat dimaknai juga sebagai peningkatan kekuasaan dalam arti sebagai kepentingan langsung atau direct interest tadi. Berikut adalah 3 contoh kekayaan yang memberikan kekuasaan. Kekuasaan pasar yang dimiliki perusahaan. Yang pertama itu ada kontrak tenaga kerja. Yang kedua ada hubungan produksi dalam perusahaan. Contoh yang pertama itu memandang kekuasaan dengan pendekatan berbasis pelaku, bahwa landasan-landasan struktur kekuasaan itu tunduk pada tindakan strategis pemegang kekuasaan. Contoh kedua adalah hubungan produksi dalam perusahaan, lebih menonjolkan peran dari struktur dalam membuat tenaga kerja bergantung pada kapital sehingga peran dari pelaku menjadi berkurang. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya Nureza Fauzia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ekonomi politik, pendekatan pasar versus pendekatan negara. Secara teoretis ada dua pendekatan ekonomi politik yang saling berhadapan, yaitu pendekatan yang berpusat pada pasar dan pendekatan yang berpusat pada negara. Negara mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mengejar agenda yang tidak ditentukan oleh kepentingan privat. Hal ini disebut dengan sebagai otonomi negara, yaitu adanya kemampuan negara untuk bertindak bebas dan tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh kekuatan sosial lainnya, terutama kekuatan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan pilihan publik. Teori pilihan publik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik ataupun sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Yang kedua yaitu dampak perdagangan bebas terhadap kemiskinan. Kemiskinan sebagai dampak perdagangan bebas perlu mendapat perhatian pekerja sosial di Indonesia. Dampak dalam perspektif pekerjaan sosial, kemiskinan adalah pelanggaran HAM, khususnya HAM generasi kedua. Adapun dampak negatif perdagangan bebas merupakan pelanggaran HAM generasi ketiga. Dalam analisis kemiskinan dan pemberdayaan untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan pendekatan yang berbeda karena terdapat variabel globalisasi di dalamnya. Baik, perkenalkan nama saya Nisir Frontamami NIM 356 dari pemateri akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai globalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi merupakan fakta yang harus dihadapi manusia di seluruh belahan dunia. Globalisasi adalah intensifikasi hubungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya lintas batas negara. Kelompok yang mendukung globalisasi menyatakan bahwa dengan globalisasi dan liberalisasi, sumber ekonomi dapat dialokasikan lebih efisien dan dapat memperluas kesempatan kerja melalui industri padat karya
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan. Adapun kelompok kontra mengatakan bahwa globalisasi dapat meningkatkan kemiskinan, yaitu di negara maju timbul pengangguran, penghasilan stagnan, dan ketimpangan meningkat. Globalisasi sendiri memberi ruang subur bagi tumbuhnya neoliberalisme dan kapitalisme baru. Neoliberalisme bersifat eksploitatif, mementingkan keuntungan individu dan mengabaikan kepentingan publik. Globalisasi dalam bidang ekonomi bukanlah hal yang baru. Sejak 5 abad yang lalu, perusahaan-perusahaan di negara yang perekonomiannya telah maju sudah memperluas jangkauan aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Selanjutnya, aspek-aspek penting dalam globalisasi ekonomi antara lain runtuhnya hambatan-hambatan ekonomi nasional, meluasnya aktivitas-aktivitas produksi, keuangan, perdagangan secara internasional, serta semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan internasional dan institusi-institusi moneter internasional. Selanjutnya yaitu konspirasi penyebab kebangkrutan negara dunia ketiga. Pertama, Bank Dunia dan IMF. Bank Dunia yang mulai beroperasi pada tahun 1946 berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengutangi uang bagi proyek-proyek pembangunan di berbagai negara. Untuk memajukan ekonominya, Bank Dunia menjadi mekanisme utama untuk menempa model-model pembangunan pasca kemerdekaan bagi negara-negara dunia ketiga. Bunga yang diberikan relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut meminjam dari bank komersial. Bank Dunia melakukan hal itu melalui utang yang terikat dengan berbagai kebijakan yang mendorong semakin tersatukannya negara-negara dunia ketiga dengan pasar dunia. Hal itu juga dilakukan dengan cara mendorong peningkatan hasil bahan mentah dan impor peralatan teknologi baru yang berasal dari utara, baik bidang pertanian, kehutanan maupun energi. Dan yang kedua yaitu program penyusunan struktural atau SAP. Program penyusunan struktural adalah upaya Bank Dunia untuk menyelamatkan utang yang telah diberikannya kepada negara-negara dunia ketiga. Pada intinya, Structural Adjustment Program atau SAP adalah kebijakan yang diperkenalkan Bank Dunia untuk memaksa negara yang mendapat bantuan utang untuk lebih membuka pasar dalam negara mereka, menekankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang yang bisa diekspor, mengurangi subsidi pemerintah terhadap sektor publik seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Di Afrika dan Amerika Latin, program ini menciptakan kemiskinan di kalangan rakyat jelata. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.